Ribuan paket pengiriman dari luar negeri seringkali digunakan sebagai alat untuk menyelundupkan berbagai barang terlarang. Petugas Bea Cukai di gudang pos Pasar Baru sering menemukan paket berisi narkotika. Berdasarkan hasil analisis image X-ray, tim mencurigai satu buah paket jenis kiriman Express Mail Service atau EMS yang berasal dari Belgia dengan tujuan wilayah Bogor, Jawa Barat. Itu diberitahukan sebagai family gift dan present. Oh, konsilmen ya? Konsilmen. Tambahan. Oh, banyak nih tambahannya nih. Kalau dibuka biasanya amburadul. Iya, hancur. Coba sebentar coba di. Ini ya, ada muklis nih, ada pedes lagi gitu. Ini kan tempelannya. Jemuran dia sudah Ada muklis. Iya, ini kan gembrong. Gembrong kan? besar gembrong banyak. Enaknya di sana. Ini di X-ray lagi. Oh iya, berat ini. Atas kejanggalan tersebut, tim menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan mendalam atas paket tersebut. Didapati bahwa di dalam lapisan dalamnya di keempat sisi itu ada tablet berwarna ungu yang kami duga sebagai narkotika golongan 1. Selanjutnya juga tim melakukan uji sampel ke Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Disimpulkan bahwa sampel merupakan produk farmasi yang mengandung narkotika golongan 1 jenis MDMA atau lebih dikenal dengan ekstasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa tablet tersebut ekstasi adalah kita melakukan koordinasi dan kita bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Tiga warga negara asing asal Afrika diamankan jajaran kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari sejumlah penghuni apartemen yang mencurigai gelagat mereka. Mereka diringkus tanpa perlawanan saat turun dari taksi online di tempat parkir di depan sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penghuni apartemen juga merasa resah karena ketiga warga asing tersebut sering mengganggu setelah menenggak minuman keras. Selain meresahkan, ketiganya juga tidak dapat menunjukkan izin tinggal di Indonesia. Kami meyakini yang bersangkutan sudah lama di sini, tapi memang seperti yang tadi saya sampaikan, karena tidak ada dokumen apapun yang melekat di tubuhnya, sehingga kami tidak dapat mengetahui identitas mereka dan berapa lama mereka tinggal di sini. Karena setelah kami cek data lintas, ternyata nama yang mereka sebutkan itu tidak terdapat di data lintas imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap dugaan penyelundupan orang secara ilegal. Ketiga warga asing tersebut terancam dideportasi. Tingginya permintaan pembelian barang dari luar negeri membuat jasa titipan semakin kebanjiran order. Bisnis yang tak perlu modal ini sering dijalani oleh para mahasiswa yang belajar di luar negeri. Biasanya mereka akan kembali ke tanah air dengan membawa barang-barang dagangan titipan. Karena sekarang ini marak sekali just tip, terutama dari negara Turki. Jadi kami tadi ketika melakukan pemindahan X-ray-nya, kami melihat banyak sekali garmen. Nah, setelah kami periksa, ternyata berupa karpet Turki dan beberapa sarung bantal. Karena jumlahnya lumayan banyak, maka kami mengindikasi adanya dugaan sebagai just tip. Kemudian kami arahkan ke petugas kami, kepada petugas PDTT untuk pembayaran pajaknya.
Jadi memang buat oleh-oleh? Iya. Berapa banyak? Ada 6 Pak. 6. Ukuran berapa? Ukuran 4 3. Putih layarnya ada ininya? Udah kebuang Pak. Baru buang. Ini dua aja ya? Sambil dikit-dikitnya. Dibongkar dulu aja ya, sambil cek ukurannya berapa. Kemarin belinya berapa harganya? 150 TLN Pak. Working pasnya mana? Bisa cek ujarnya. Itu dibuka lagi. 1,5 juga. Yang kayak gini ada berapa? Sama semua nih Pak. Ada 4 nih. Yang begini ada banyak ya? 4. Terbitin ini sambil diikin aja ya. Jadi dari hasil wawancara PDTT dengan yang bersangkutan dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan merupakan barang pribadi penumpang dan ada indikasi untuk jasa titipan maupun barang dagangan sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD. Kalau dari segi penumpangnya sendiri tadi sempat resisten juga sih Mbak dengan dia bilangnya kalau itu adalah barang untuk oleh-oleh keluarganya. Tapi kalau dari segi kita melihatnya karena kuantitasnya terlalu banyak, maka kita mengindikasikan adanya dugaan just tip ataupun barang dagangan. Dari Istanbul, Turki, membawa oleh-oleh buat orang tua, yaitu isinya karpet Kak, kayak gitu. Ada 7 karpet sih Kak, 7 pieces, karena itu ada biaya masuk, ada pajak kayak gitu sih Kak. Jadi kalau kita masuk dari luar negeri itu barang-barang ada yang dikenain pajak oleh bea cukai kayak gitu. Selama ini sih belum tahu sih Kak, makanya tadi kaget sih tiba-tiba disuruh masuk kayak gitu.